Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Irsyad Ma'ruf, biasa dipanggil Irsyad. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan mengenai Instructional Media for English, yang mana kita akan belajar mengenai definisi of instructional media, kemudian types of instructional media, lalu ada using media in English language learning, lalu ada benefits of using instructional media, lalu ada challenges in using instructional media, lalu ada effect implementation strategies. Ya, langsung saja untuk yang pertama mengenai definisi. Instructional media itu adalah alat atau sarana yang digunakan oleh pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran agar lebih efektif dan menarik. Media ini mencakup berbagai jenis, mulai dari yang tradisional seperti papan tulis dan buku, hingga yang modern seperti saat ini ada multimedia dan teknologi digital, yang mana teknologi yang semakin pesat memudahkan dalam media pembelajaran bahasa Inggris. Lalu ada types of instructional media. Ada beberapa media yang bisa kita gunakan, di antaranya ada tipe-tipenya, yaitu media visual, kemudian ada media audio, lalu ada media audiovisual, lalu ada media interaktif. Yang pertama, media visual. Termasuk yaitu diantaranya ada gambar, diagram, foto, grafik, dan chart. Media ini membantu memperjelas konsep dan informasi mengenai visualisasi. Kadang ketika hanya di awang-awang atau di dalam khayalan saja, menggambarkan sebuah konsep itu tidaklah menjadi maksimal. Namun dengan adanya media visual, itu memudahkan kita dalam memahami konsep secara utuh. Lalu yang kedua ada media audio, yaitu diantaranya ada termasuk rekaman suara, radio, dan podcast. Media ini cukup efektif ya untuk melatih kemampuan pendengaran dan pengucapan. Tentunya dalam pembelajaran bahasa Inggris ini media audio sangat penting karena berdasarkan penutur aslinya suara itu sangat banyak ya untuk nada-nada dalam pengucapan. Nah, dengan adanya media audio maka suara yang dihasilkan akan lebih jelas dan juga mudah untuk dipahami dari penutur aslinya. Lalu ada media audiovisual, jadi menggabungkan antara audio dengan visual secara langsung ya. Jadi kalau tadi ada visual itu tersendiri hanya gambar, kemudian audio berarti hanya suara tanpa adanya gambar. Kalau ini media audiovisual berarti termasuk di dalamnya ada video, lalu ada film dan televisi, yaitu menggabungkan dua elemen, yaitu ada visual dan juga audio untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih kaya. Nah, ini yang sangat sering kita gunakan dalam media audio visual karena sangat mudah untuk kita dapatkan dimanapun karena media saat ini sangat beragam. Ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok dan lain sebagainya, ada Facebook dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya seperti ini maka pembelajaran akan lebih mudah untuk bisa didapatkan oleh setiap orang. Lalu yang berikutnya ada media interaktif. Media interaktif itu diantaranya ada perangkat lunak komputer seperti aplikasi mobile, lalu ada platform e-learning yang memudahkan siswa atau mahasiswa dalam belajar bahasa Inggris. Di mana media interaktif ini menggabungkan dari seluruh unsur, ada visual, ada audio, lalu ada audiovisual dalam bentuk mobile. Seperti yang kita tahu bahwa teknologi saat ini kan ada komputer, ada laptop, ada HP dan lain sebagainya. Dengan adanya platform e-learning maka pembelajaran itu akan lebih variatif. Ya, dengan adanya aplikasi, kemudian ada website untuk belajar, layaknya sebuah game lah. Kalau untuk game itu sendiri kan lebih dominannya untuk kesenangan atau istilahnya untuk refreshing, sedangkan untuk platform e-learning ini tujuannya adalah untuk belajar. Walaupun sebetulnya dalam bermain game itu sendiri ada sisi positifnya yaitu belajarnya, namun
tidak semua game itu menerapkan prinsip untuk belajar. Nah, kemudian selanjutnya ada using media in English language learning, yaitu ada beberapa media yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris, yaitu yang diantaranya ada flashcard. Itu digunakan untuk memperkenalkan kosakata baru dengan gambar dan kata, kayak seperti dengan namanya itu kartu ya. Kalau kartu itu kan tentunya gambar yang bentuknya tidak besar alias kecil, gambar dengan kata. Nah, itu untuk memudahkan kosakata-kosakata baru yang baru saja kita dengar atau untuk memudahkan kita dalam menghafal kosakata. Lalu berikutnya ada video, audiobooks, dan film. Ini memudahkan dan membantu siswa dalam memahami konteks penggunaan bahasa dalam situasi nyata dan meningkatkan kemampuan mendengarnya. Nah, dalam hal ini tujuannya adalah untuk pembelajaran, ya, bukan hanya sekedar untuk refreshing seperti menonton bioskop atau film-film yang lainnya. Nah, dalam melihat film atau video itu pastinya kan penutur aslinya berbicara seperti layaknya mereka sedang berbicara secara langsung. Jadi bukan bahasa-bahasa untuk mendidik orang lain, namun bahasa yang digunakan sehari-hari. Ini adalah situasi nyata yang bisa digunakan atau bisa dalam meningkatkan kemampuan siswa lah untuk menyadari situasi yang nyata. Jadi dalam pembelajaran bahasa itu lebih fleksibel, tidak hanya bahasa yang tergolong kaku. Lalu yang berikutnya ada language learning apps atau aplikasi pembelajaran bahasa. Seperti kalau di Play Store itu ada Duolingo, terus kemudian ada Babbel dan lain sebagainya. Ada Rosetta Stone dan yang lainnya, yang menawarkan latihan interaktif untuk meningkatkan keterampilan berbahasa. Seperti di materi sebelumnya itu tentang media interaktif. Nah, dengan aplikasi ini layaknya sebuah game, maka siswa dalam belajar bahasa Inggris itu akan lebih interaktif, lebih enak. Dan yang terakhir adalah interaktif whiteboard. Ini membuat pembelajaran lebih dinamis dan memungkinkan kolaborasi langsung di kelas. Jadi interaktif whiteboard ini di kelas guru memberi kesempatan yang luas kepada siswa dalam belajar bahasa Inggris, kolaborasi bersama, tidak hanya guru yang menjelaskan materi secara keseluruhan seperti layaknya ceramah, namun siswa ini bisa juga untuk berkolaborasi. Siswa maju satu persatu dapat menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari guru. Lalu yang berikutnya adalah benefits of using instructional media, yaitu manfaat yang apa sih yang dapat kita rasakan setelah menggunakan instructional media, yaitu diantaranya meningkatkan motivasi belajar. Dengan adanya media yang menarik, siswa itu akan lebih termotivasi dan tertarik pada pelajaran, bukan pembelajaran yang monoton atau abstrak. Lalu memfasilitasi pemahaman yang lebih baik, visualisasi dan contoh konkret dalam membantu siswa akan pemahaman konsep yang abstrak. Kadang ketika penjelasannya itu terlalu rumit, maka tidak dapat dipahami secara jelas. Namun dengan adanya media, pemahaman konsep dan pembelajaran itu akan lebih mudah untuk dipahami. Lalu mendukung berbagai gaya belajar. Dengan adanya media yang beragam itu memenuhi kebutuhan masing-masing gaya belajar siswa. Baik ada yang dengan melihat lebih cepat paham, kemudian dengan mendengar lebih cepat hafal, dan lain sebagainya, maupun kinestetik. Jadi gaya belajar siswa itu kan beragam, ada yang mungkin harus membaca buku secara langsung, ada yang melalui gambar baru paham, kemudian ada yang melalui suara atau melalui video baru pembelajaran mudah dipahami. Yang berikutnya adalah mengembangkan keterampilan berbahasa yang lebih komprehensif. Melalui kombinasi media, siswa itu dapat meningkatkan keterampilan berbicara, mendengar, membaca, dan menulis secara seimbang.
bahwa belajar bahasa Inggris itu banyak yang tidak seimbang. Ada yang berbicaranya itu fasih, namun dalam mendengarkan kurang, maupun yang lain sebagainya. Jadi ketika menggunakan media ini kan harapannya agar 4 kemampuan dasar dalam berbahasa Inggris itu secara seimbang bisa meningkat. Lalu tantangan apa sih yang dalam penggunaan instructional media? Challenges in using instructional media itu adalah ketersediaan dan aksesibilitas. Jadi tidak semua sekolah itu memiliki akses terhadap teknologi modern atau perangkat multimedia. Seperti untuk beberapa platform itu ada yang berbayar dan tidak semua sekolah itu difasilitasi oleh negara maupun biaya. Lalu yang berikutnya adalah keterampilan guru. Guru itu perlu memiliki keterampilan dalam pengetahuan untuk menggunakan media pembelajaran yang efektif. Kadang guru selalu berpegang teguh pada prinsip lama dengan metode-metode yang zaman dahulu. Namun dengan adanya media seharusnya guru itu perlu belajar dalam mengikuti perkembangan zaman agar pembelajaran itu lebih mudah diterima oleh siswa. Lalu yang berikutnya adalah distraksi. Penggunaan teknologi dan media yang tidak terkontrol bisa mengalihkan perhatian siswa dari materi utama. Jadi saking banyaknya gambar tidak seimbang dengan materi yang harus disampaikan. Contoh untuk kosakata dalam hewan-hewan, namun gambarnya lebih dominan di tumbuhan ataupun lebih banyak dominannya ornamen-ornamen yang sekiranya tidak perlu. Itu dapat mengalihkan perhatian siswa dalam materi utamanya. Lalu effective implementation strategies. Integrasi media dengan kurikulum itu harus digunakan sebagai alat pendukung yang terintegrasi dengan tujuan pembelajaran. Kalau tidak terintegrasi, maka media itu menjadi ketidakharusan. Namun ketika media dengan kurikulum itu terintegrasi, maka kurikulum yang merupakan sebuah strategi itu dapat terimplementasi secara langsung dan pembelajaran akan lebih efektif. Lalu yang berikutnya pelatihan guru, ini sangat perlu dan diperlukan ya untuk mendapatkan pelatihan, karena guru-guru tidak selamanya inovatif. Perlu adanya pelatihan yang diselenggarakan baik oleh sekolah itu sendiri maupun instansi di atasnya seperti dinas pendidikan, kabupaten maupun provinsi maupun nasional. Karena dengan pelatihan yang kontinu, maka penggunaan media yang baru serta teknologi pendidikan itu dapat dipahami oleh guru dan bisa diterapkan dalam pembelajaran terhadap siswa. Lalu evaluasi dan umpan balik ini sangat penting dan sangat perlu digunakan, karena dengan adanya evaluasi, efektivitas dalam pembelajaran itu selalu ada pembaharuan. Tidak selamanya media-media yang baru itu bagus dan baik untuk pembelajaran. Ada kalanya kita menggunakan teknologi lama yang lebih efektif dibanding dengan teknologi baru yang terlalu bertele-tele. Nah, dengan adanya evaluasi dan umpan balik, maka harapannya guru maupun siswa dapat menerima segala perkembangan teknologi terkini, namun tidak mengurangi efektivitas dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sekian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.